Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita telah dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Selawat dan salam tak lupa dan tak bosan yang kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang benderang seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baik yang terhormat Ibu Dr. Yanti Fitria SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah fisika dan kimia di SD. Baik kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Fadilatul Atika, dan Esmadiah akan membawakan materi terkait zat adiktif pada makanan, serta psikotropika dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh Matiah. Pada dia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Esmadiah akan membacakan materi. Yang pertama yaitu mengenai nampak teksnya. Nggak ada kelihatan tulisannya dia. Tapi lanjut aja. Mau itu tuh. Ini di-record dia. Lanjut aja lah, nggak apa-apa. Kan kita ada kirim file PPT-nya. Zat aditif. Zat aditif menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329 Menkes Per 1276 yaitu bahan yang ditambahkan dan dicampurkan sewaktu pengolahan makanan untuk meningkatkan mutu serta kualitas makanan. Menurut WHO, yang zat aditif yaitu bahan-bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah yang sedikit. Tujuannya adalah untuk menambahkan cita rasa, warna, bentuk, tekstur, serta mempertahankan lamanya penyimpanan. Macam-macam zat adiktif. Yang pertama, zat pewarna. Zat pewarna adalah bahan yang dapat memberi warna pada makanan, sehingga makanan tersebut lebih menarik. Contoh warna yang diizinkan ialah biri berlian, coklat, HT, eritrosin, dan lain-lain. Dua, penyebab rasa dan aroma serta penguat rasa. Zat aditif ini dapat menambah, mempertegas rasa dan aroma makanan. Penyebab rasa dan aroma yang banyak digunakan berasal dari golongan ester. Contoh isomil asetat atau rasa pisang, isomil valerat atau rasa apel, butil butirat atau rasa nanas, isobutil propionat atau rasa rum. 3, pemanis alami. Yang biasa dipakai adalah gula, sedangkan pemanis buatan bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita sakit kencing manis. Contoh-contoh pemanis buatan yaitu sakarin, aspartal, dan sorbitol. 4, pengawet. Zat aditif ini dapat mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Contoh bahan pengawet dan penggunaannya. Yang pertama, asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat untuk minuman ringan, kecap, acar, ketimun, dalam botol, dan caos. Natrium nitrat, NaNO3 untuk daging olahan dan keju. 5, antioksidan. Zat aditif ini dapat mencegah atau menghambat oksidasi. Contoh, asam askorbat atau bentukan garam kalium, natrium, dan kalium. Digunakan pada daging olahan, kaldu, dan buah kalengan. 2, butil hidroksianisol atau BHA digunakan untuk
lemak dan minyak makanan. 3. Butil hidroksitoluen atau BHT digunakan untuk lemak, minyak makan, margarin dan mentega, pengemulsi, pemantap dan pengental. 6. Pemutih dan pematang tepung. Zat aditif ini dapat mempercepat proses pemutihan atau pematangan tepung sehingga dapat memperbaiki mutu pemanggangan. Contoh asam askorbat, aseton peroksida, dan kalium bromat. 7. Pengatur keasaman. Zat aditif ini dapat mengasamkan, menetralkan, dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contoh asam asetat, aluminium, amonium sulfat, amonium bikarbonat, asam klorida, asam laktat, asam sitrat, asam tentrat, dan natrium bikarbonat. Kategori zat aditif berdasarkan bahan. Yang pertama, natural. Diambil dari tanaman seperti ganja, candu, kokaina, jamur, kaktus, tembakau, kopi, pinang, dan sirih. 2. Sintetis. Dibuat dari bahan kimia farmasi atau dicampur dengan bahan alamiah seperti amfetamin, kodein, dan lem. Kategori zat aditif berdasarkan cara kerja. Yang pertama, merangsang sistem saraf pusat, yaitu jenis nafza yang mampu memacu kerja jantung, memompa paru-paru dengan lebih giat, dan mengaktifkan berbagai hormon transmitter di dalam otak sehingga menyebabkan rasa segar dan bersemangat. 2. Menekan sistem saraf pusat, yaitu jenis nafza yang mampu memperlambat jantung dan denyut nadi, memperlambat kerja paru-paru, dan mengurangi transmitter pada otak sehingga menyebabkan rasa mengantuk atau rasa tenang. 3. Mengacukan sistem saraf pusat atau halusinasi, yaitu jenis nafza yang mampu mempengaruhi kerja susunan saraf pusat, otak, dan tulang belakang sehingga mampu menyebabkan halusinasi, melihat dan merasakan realitas palsu. Kategori zat aditif berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama, dimasukkan dalam mulut atau diminum oral. 2. Disuntikkan ke dalam tubuh injeksi. 3. Diletakkan di dalam luka, biasanya luka sayatan yang sengaja dibuat. 4. Dihisap, snifet atau dihirup. 4. Dimasukkan melalui anus. Kategori zat aditif berdasarkan bentuk. Yang pertama, cairan. 2. Pasta. 3. Pil atau kapsul. 4. Kristal atau blok. 5. Bubuk. 6. Gas. 7. Lapisan kertas atau impregnated paper. Macam-macam zat aditif. Macam-macam zat aditif berdasarkan penggolongan. Golongan pertama, candu. 2. Kokain. 3. Ganja. Golongan 2, 1. Morfin. 2. Petidin. Golongan 3, 1. Etil morfin. 2. Kodein. Baiklah, itulah materi yang saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia. Mungkin untuk teman-teman, karena slide PPT-nya tidak kelihatan, bisa dilihat saja di PPT yang kami kirim di grup. Baik, selanjutnya yaitu materi terkait psikotropika. Untuk yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu apa itu psikotropika. Psikotropika merupakan zat yang biasanya dalam bentuk tablet yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di dalam sistem syaraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental,
dan perilaku. Psikotropika meliputi ekstasi, sabu-sabu, LSD, obat penenang tidur, obat antidepresi, dan antipsikosis. Selanjutnya kita masuk kepada materi yaitu macam-macam psikotropika. Yang pertama yaitu obat stimulun atau obat perangsang, yaitu obat yang merangsang sistem syaraf sehingga orang yang merasakannya lebih percaya diri. Contohnya obat ini adalah kafein dan nikotin. Yang kedua yaitu obat depresan atau obat penenang, yaitu obat yang dapat menekan sistem syaraf sehingga pemakainya merasa mengantuk dan tidak kesadaran dan tingkat kesadarannya turun. Contohnya yaitu alkohol dan barbiturat. Yang ketiga yaitu obat halusinogen, adalah obat yang dapat membelokkan pikiran pemakaiannya. Contohnya seperti LSD dan amfetamin. Materi selanjutnya kita akan masuk kepada upaya dan solusi pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Terdiri dari 4 peran. Yang pertama yaitu peran anggota keluarga. Setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Yang kedua yaitu peran anggota masyarakat. Tidak hanya peran anggota keluarga, masyarakat pun perlu mendorong peningkatan pengetahuan setiap anggota masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang tersebut. Yang ketiga yaitu peran sekolah. Sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika bagi diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah yang berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas bagi para penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika, yang membuat efek jera bagi si pelaku dan mencegah yang lain dan dari kesalahan yang sama. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk pertanyaannya akan kami oper ke forum e-learning. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan berdua. Jika ada salah kata dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.